Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awsani khalili bisalasin la adu'uhunna hatta amut sawmi salasati ayyamin min kulli syahrin wa salatid duha wa naumin ala witrin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya yang dirahmati Allah, marilah kita tak henti-hentinya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah dan petunjuknya kepada kita, sehingga kita dengan mudah untuk melangkahkan kaki untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan singkat ini tema kita adalah berkaitan dengan puasa Ayyamul Bid, di mana ini adalah ibadah sunnah yang dianjurkan. Berkaitan dengan kita sudah berada tanggal 11 Safar, berarti hari Senin. Hari apa itu? Hari Selasa. Kalau saya lihat itu hari Senin di kalender. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak amalan sunnah yang dapat dilakukan baik setiap hari maupun setiap pekan, bahkan setiap bulan. Nah, sedikit kita akan menyampaikan amalan sunnah setiap bulan. Itulah puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid ini adalah amalan sunnah, artinya merujuk kepada hari-hari pada bulan purnama. Pada bulan purnama 13, 14, 15 Hijriah. Kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, awsani khalili bisalasin la adu'uhunna hatta amut. Hadis berasal dari Abu Hurairah bahwa saudaraku mewasiatkan kepadaku
bisalasin la ada'uhunna hatta amut. 3 hal agar aku dapat melaksanakannya dan tidak meninggalkannya hingga datang kematian. Yang pertama adalah saumi salasati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Itulah ayyamul bid itu. Yang kedua wassalatid duha. Salat duha. Yang ketiga wa yaumin ala witrin wa naumin ala witrin. Witir sebelum tidur. Witir dulu. Artinya sudah sholat isya, sholat sunat dan witir 3 rakaat. Ini diajarkan oleh Nabi agar tidak meninggalkannya, walaupun ini dianjurkan. Yang pertama puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua sholat duha. Dan yang ketiga witir. Setelah sholat isya berarti sebelum tidur. Ini dianjurkan. Hadis yang kedua, hadis berasal dari Mu'adzah bertanya kepada Aisyah istri Rasulullah SAW. Apa kata Mu'adzah? Apakah Rasulullah SAW berpuasa 3 hari setiap bulan? Dijawab oleh Aisyah, benar, bahwa Rasulullah itu berpuasa setiap bulannya 3 hari di dalamnya. Kemudian ditanya lagi, apakah Rasulullah itu berpuasa harinya hari apa? Nah, dijawab oleh istri Rasulullah bahwa Rasulullah tidak peduli pada harinya. Berarti sembarangan hari. Tidak hanya ditentukan tanggal 13, 14, 15. Ya saja bergeser, yang penting di pertengahan bulan Hijriah. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 763 dan Ibnu Majah nomor 1709. Kemudian hadis yang ketiga mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamal bid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan puasa ayyamul bid ketika melakukan safar atau melakukan perjalanan. Jadi ketika puasa wajib saja melakukan perjalanan Rasulullah sering juga tidak berpuasa, tetapi diganti di hari-hari lain. Tetapi di dalam anjurannya lebih baik berpuasa kalau kuat. Nah, tapi kalau puasa sunat ini, kalau dalam perjalanan atau musafir atau kita ini safar, tidak dilakukan oleh Rasulullah. Begitu juga Bapak Ibu, ketika suami tidak mengizinkan puasa sunat, jangan puasa. Ya gitu nak puasa juga. Ya ada juga istri ini mungkin setengah-setengah mendengarkan penyampaian dari yang dia dengar puasa sunat. Sementara suaminya tidak mengizinkan, sementara suaminya berada di rumah. Ini puasa sunat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari ketiga hadis ini dapat kita memberikan penjelasan. Yang pertama, bahwa puasa ayyamul bid itu tanggal 13, 14, 15 tidak harus tanggal itu, bisa saja bergeser
14, 15, 16. Yang penting tengah bulan. Yang kedua, bahwa penjelasan itu hitungan bulan Hijriah itu dilihat dari ru'yatul hilal, awal bulannya. Kalau zaman dulu kan belum ada kalender Hijriah, dijengok bulan. Kalau bulan itu dikira-kira belum nampak, masih gelap langit itu, berarti belum awal bulan. Kalau lagi jengok-jengok dikit sabit gitu bulan, baru dikatakan awal bulan. Yang ketiga, penjelasan ini bahwa kalau pemerintah tidak melakukan ru'yatul hilal, kita boleh melihat kalender Hijriah. Jengok tanggal 13, 14, 15. Kita dianjurkan berpuasa Ayyamul Bid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa keutamaan puasa Ayyamul Bid ini sebagai penyemangat, penguat bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa sunat ini. Yang pertama akan dapat melipat gandakan kebaikan. Di puasa sehari itu nilainya 10. Kalau 3 hari 30, berarti kita berpuasa sebulan penuh. Ini hadis Nabi sahih Bukhari Muslim. Kalau di dalam ayat katakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan, melakukan perbuatan baik, itu nilai poinnya 10. Nah ini Pak, kalau puasa sehari Yaumul Bid itu nilainya dengan 10 hari. Kalau 3 hari berturut-turut, berarti sama dengan puasa sebulan penuh. Yang kedua, puasa 3 hari di tengah bulan itu keutamanya adalah sama dengan puasa sepanjang tahun. Ada puasa sepanjang tahun. Artinya apa? Kalau setiap bulan kita berpuasa 3 hari berturut-turut tiap bulan, berarti puasa sepanjang tahun. Ini juga hadisnya sahih Bukhari Muslim. Yang ketiga, keutamaan dari puasa Ayyamul Bid itu adalah untuk melapangkan sempitnya hati. Kalau dado kita ini sempit Pak, terasa sempit, serasa sesak, berpuasalah. Inilah dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah tunjukkan suatu amalan ibadah puasa, namanya puasa 3 hari di tengah bulan itu, maka akan dapat menghilangkan panasnya dada. Kalau dada kita panas, sakit Pak, mari coba kita istiqomahkan puasa Yaumul Bid, ya, Ayyamul Bid setiap bulan, insya Allah. Kalau kita sesak napas, bisa saja paru-paru kita sesak, napas kita bernapas, insya Allah akan mendinginkan dada kita yang panas. Ini juga hadis Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang keempat, keutamaan melaksanakan ibadah sunnah puasa 3 hari setiap bulan itu adalah sebagai upaya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita memang cinta kepada Rasulullah, hidupkan sunnah ini. Yang berikutnya, kita berpuasa 3 hari disunahkan setiap bulannya itu adalah sebagai upaya untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala
bahwa karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang melaksanakan amalan-amalan sunnah. Nah, ini Pak. Kemudian yang terakhir, keutamaan dari puasa 3 hari setiap bulan itu adalah sebagai istirahat kepada bagian tubuh kita, terutama bagian pencernaan tubuh kita ini disuruh istirahat juga. Kalau kita makan setiap hari Pak, tidak akan pernah mesin pencernaan kita bekerja. Tak kati onderdil penggantinya. Jadi lewat ibadah puasa yang kita laksanakan, bulan itu akan bisa menyehatkan secara positif kesehatan kita. Waktu itu mari bagi kita Bapak-bapak, mungkin kita sibuk bekerja atau bekerjanya amat berat, kalau sebagai untuk penyempurnaan ibadah puasa wajib kita mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita kerjakan, kita tegakkan sunnah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keleluasan kepada kita, memberikan kemerdekaan kepada kita, kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa sunat ini. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat hidup kita. Oi Pak, yang wajib sekali setahun belum lengkap-lengkap, belum sempurna-sempurna. Untuk mari kita berbenah waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita gunakan untuk kebaikan, mencari kebaikan, mengumpulkan kebaikan. Mudah-mudahan kita betul-betul di hadapan Allah menjadi orang baik dan akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saja mudah-mudahan menjadi pencerahan, penguat bagi kita melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah sunat kita sampai akhir hayat hidup kita. Saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.